Hari ini kita akan mulai membahas lagi chapter baru, yaitu sewa. Bagaimana perlakuan akuntansi atas sewa dan menyewa. Ya gampangannya saudara-saudara, sebenarnya sewa itu proses bisnis yang mudah ya, yang tidak asing lah buat kita. Ada dua pihak bertemu, pemilik aset dan yang akan gunakan aset. Pemilik aset namanya lessor, ya pemilik aset tuh namanya lessor. Sementara yang akan menggunakan namanya lessee, ya. Jadi leasing atau sewa menyewa itu perjanjian ya antara lessor dan lessee yang memberi hak kepada lessee ya yang akan menyewa aset untuk pakai asetnya lessor selama periode waktu tertentu ya. Jadi kalau kita belajar ya, kita lihat maskapai penerbangan kayak Garuda. Itu enggak semua sih pesawat itu dia beli jadi milik dia. Ada yang dia sewa pakai konsep leasing ya. Banyak perusahaan sekarang nggak punya aset tetap. Nggak punya aset tetap dalam arti tidak pernah beli, mereka sewa. Kalau masa sewanya selesai bisa diganti, kalau sudah usang bisa diganti, itu enaknya dibanding beli sendiri. Ya tentu ada biaya tambahan ya, ada agak beda cara. Jadi sebenarnya beli aset itu kan bisa beli cash langsung, beli secara hutang ya, atau ya nyewa, leasing. Bedakan istilah leasing di akuntansi ini dengan leasing yang sering kita dengar kayak kita beli mobil ya sambil hutang. Kan sering gitu ya, saya leasing dari showroom. Sebenarnya mirip-mirip. Konsepnya adalah mobilnya showroom kita pakai, terus kita bayar uang sewa yang namanya leasing. Tapi sebenarnya kan nanti di akhir ya itu mobil jadi milik kita. Beda dengan leasing ini yang dibahas di akuntansi. Bisa jadi harus balik tuh asetnya kepada lessor. Ya, jadi kalau sering dengar leasing di marketplace, di bisnis harian ya, itu agak berbeda dengan leasing dalam konsep akuntansi ini. Ya, ada lessor memberi hak kepada lessee untuk pakai aset. Masalah nanti asetnya kembali ke lessor atau bisa dimiliki oleh lessee nanti di akhir masa sewa itu masalah lain. Nah, pemain leasing ya, bisnis besar yang terkait dengan leasing itu biasanya IT, komputer tadi saya katakan. Ya. Sebenarnya sudah sejak 2-3 tahun lalu saya berpikir komputernya Petra mending dibeli pakai leasing aja karena sampahnya banyak. Rupanya me menyimpan sampah itu susah. Lab-lab kalau komputernya, saya nggak tahu Anda 2000 belum sempat ke kampus, mungkin sekolah lah. Lab-lab Anda di SMA dulu, itu kalau komputernya sudah 4 tahun, 5 tahun kan sudah ketinggalan. Kemanain komputernya? Dijual oke segera, tapi kalau enggak, masuk di gudang. Tapi kalau leasing, selesai umpama 4 tahun, 5 tahun sudah usang, ganti yang baru. Ya sekali lagi ya pasti ada hitung-hitungannya ya, beda harga ya dengan beli. Pesawat, kereta, wah rugi juga kalau Lion, Garuda itu beli sendiri pesawat, bisa jadi nyewa ya, ngelis. Kontraktor tahu ini ya, apa sih alat keren ya, keren gitu, itu alat besar masa harus dibeli tuh, itu bisa jadi leasing ya, sewa. Perusahaan-perusahaan agrikultur ya untuk peralatan produksi itu kayaknya banyakkan dapatnya dari leasing ya. Nah, perusahaan atau proses bisnis leasing ini, ya, penggolongan perusahaan leasing ini terbagi jadi tiga. Ada yang namanya independent leasing company, ya, independent leasing company. Jadi cara bermainnya gini, saya butuh aset nih, terus saya hubungi Vincent. Vincent saya butuh aset, ya. Nah, Vincent nanti hubungi supplier. Jadi yang punya aset itu sebenarnya supplier. Lessor ini sama atau mirip kayak perantara, ya. Jadi supplier setor apa barang ke saya tuh nggak bayar ke supplier, saya bayarnya melalui lessor, ya. Lessor sudah punya skema sendiri dengan supplier bayar-bayarannya. Ya mirip
walaupun nggak bisa dibilang gitu, mirip kayak KPR lah ya. Saya nggak ngutang ke siapa, nggak ngutang ke developer, ya supplier kan itu ya, tapi saya ngutang ke lessor, ke bank, ya. Lessor itu sudah bayar ke developer sebenarnya. Itu independent leasing company. Ya, ada lagi yang namanya captive lessor. Jadi eh, antara saya tetap lesi, saya tetap butuh aset. Terus saya hubungi si lessor. Ternyata lessor itu ya dapat aset dari induknya. Nah, itu namanya captive lessor. Jadi mereka sebenarnya satu holding. Makanya ini disebut independen karena supplier dan lessor terpisah. Kalau ini supplier dan lessor satu kesatuan, satu grup, ya satu grup. Ya. Ada lagi yang di sini lessor dan lesi, ya lessor dan lesi. Ya. Terus di tengah-tengah ada broker. Lessor ini pemilik aset, beneran pemilik aset. Kalau di sini kan lessornya ini pembiaya ya, peminjam duit kan. Yang pemilik aset suppliernya. Kalau di sini enggak, lessor punya aset, lesi nyewa dari lessor, brokernya ada di tengah-tengah mempertemukan mereka. Ya, seperti itu proses bisnisnya leasing. Nah, ini contoh-contohnya nih, company yang masih ada nggak Carrefour ya? Rata-rata sudah hilang nih, ya, grosir atau retailer kayak gini nih. Tapi kalau dibaca di situ, stores not fully owned are rent under leasing agreements. Iyalah, Hero di Sidoarjo itu saya yakin bukan gedung dia, itu pasti nyewa dari orang lain. Yang ada di pojok bundaran McD itu kan. McD juga itu nyewa tuh, ya. Itu leasing pasti, ya. Rugi juga kalau beli. Nah itu tuh ada McDonald's Corporation kan, itu leasing semua. Kebanyakan pemain bisnis leasing ini adalah bank, 55%, ya, 55%. Sementara yang captive tadi itu 31%, ya. Sementara yang independen hanya 14%, ya, hanya ada 14%. Ini pengetahuan lah ya, tidak untuk ditanyakan di ujian. Oke, jadi tadi lesi ini butuh aset. Bisa jadi kalau sifatnya tadi independen atau captive, berarti ada supplier yang punya barang. Nah, itu dibantu oleh lessor atau bank. Bank ini bisa jadi broker tadi ya. Bisa jadi kayak broker. Jadi ini pihak-pihak yang terkait kalau di transaksi leasing. Kenapa sih nggak beli langsung aja secara cash? Nggak beli kredit kayak KPA, KPR? Ya ada lah pasti keuntungannya. Pertama, biasanya kalau beli secara leasing, ya itu rate-nya fix. Kalau kredit bisa naik turun, floating kan ada ya, kredit rumah, kredit apartemen itu bisa aja pilihannya floating. Kredit, ada ya Pak kredit, aku nek beli ya cash, tak lebihin malah. Ya. Jadi itu tadi bisa beli cash, bisa beli kredit, tapi juga bisa leasing. Kalau leasing ini berarti dibandingkannya dengan kredit ya, karena kredit bisa jadi bunganya mengikuti bunga pasar. Kalau ini enggak, dari awal sudah dibilang sekian persen fixed rate. Terus kita terlindungi dari obsolete, dari usang. Komputer tadi saya bilang kalau sudah 4 tahun, walaupun masih bagus, fungsinya masih oke, tapi mereknya mungkin modalnya sudah enggak kekinian, ganti. Ya enak, pemeliharaan kita nggak terlalu pusing. Kalau aset kita kan, wah kita pelihara baik-baik gitu, ya lebih fleksibel pasti dibanding itu aset punya kita sendiri kan, ya nggak suka balikin gitu. Pembiayaannya relatif rendah. Yang disebut pembiayaan relatif rendah ini ya rate-nya itu biasanya lebih murah daripada rate-nya kredit. Keuntungan pajak, wah ini harus belajar di akuntansi pajak khusus nih untuk leasing, ya untuk leasing. Terus keuntungan lain ini nih, ada yang disebut off balance sheet. Jadi sebenarnya ada transaksi tapi nggak dilaporkan di balance sheet. Dalam tanda kutip tidak dilaporkan dalam balance sheet. Maksudnya gimana sih? Oke, coba simak ilustrasi ini. Saya lesi, butuh aset.
untuk produksi saya. Akhirnya saya lease, saya rent sebuah mesin, ya. Mesin tadi itu ternyata bisa menghasilkan produk dan produk itu bisa menghasilkan revenue buat saya. Kira-kira definisinya apa sih itu, saudara-saudara? Kalau ada sesuatu dalam hal ini mesin tadi yang bisa menghasilkan revenue ke saya di masa depan. Sebenarnya sesuatu atau mesin tadi itu memenuhi definisi apa sih di akuntansi? Dari sesuatu tadi, saya di masa depan bisa dapat duit. Dalam hal ini sales revenue. Berarti sesuatu ini memenuhi definisi apa di akuntansi? Nah, investasi itu bagian apa sih? Elemen apa sih investasi tadi? Saya punya sesuatu, aset. Itu kan harusnya aset. Mau dia investasi surat berharga, mau dia investasi dalam bentuk mesin, harusnya aset. Sekarang saya tanya, Valencia yang punya aset, saya sewa dari Valencia. Ya, mesinnya itu punya Valencia, saya sewa. Padahal itu substansinya aset loh, karena dari mesin tadi saya bisa dapat revenue. Tapi apakah mesin itu masuk di neraca saya, di statement of financial position saya? Kan enggak, adanya di Valencia, adanya di Puguh tempatnya. Berarti saya harusnya ngakuin aset, tapi nggak muncul di balance sheet atau financial position saya. Itulah yang disebut off balance sheet. Nggak negatif loh ya, nggak negatif. Karena memang secara akuntansi bisa aja kayak gitu. Ya, karena memang bisa jadi secara akuntansi bukan aset saya, bahkan secara legal bukan aset saya. Ya, tapi sebenarnya itu aset loh. Bukankah dari dia saya dapat sesuatu? Nah, itu yang disebut off balance sheet. Termasuk kalau saya sewa cuma 1 tahun. Kalau saya sewa 5 tahun, itu kan seakan-akan mesinnya itu aset, tapi saya kan juga punya janji ke Valencia Pugu. 5 tahun loh kita transaksi. Itu berarti tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima besok saya harus keluar uang. Itu memenuhi definisi apa? Kalau tahun ini saya sadar bahwa di masa depan saya harus keluar uang. Itu memenuhi definisi apa? Liability kan? Tapi karena itu tidak dicatat aset, berarti nggak muncul liability. Bukankah itu namanya off balance sheet? Jadi selain nggak asetnya nggak dicatat, liability-nya juga nggak dicatat. Kenapa disebut keuntungan buat si lesi? Ya utamanya kalau bicara liability, berarti kita nggak perlu nampakkan liability di balance sheet. Tapi nggak semua jenis leasing off balance sheet. Ini hanya leasing yang normal ya, sewa menyewa biasa itu off balance sheet. Ada leasing yang memang harus masuk balance sheet. Nanti kita lihat leasing kayak apa itu. Kerugiannya, oh ini buat lesor ya, ini buat lesi. Kalau buat lesor apa? Interestnya lebih tinggi biasanya dibandingkan kalau dijual biasa. Dan bisa jadi gini, orang kan mikir, mahal tuh belinya. Saya nggak ngomong margin besar ini berarti harga jual tinggi, nggak mesti loh ya. Bisa jadi biayanya rendah loh buat si lesor sehingga dia dapat margin tinggi. Bisa jadi harga jualnya mahal. Akhirnya apa? Daripada saya pajang di gudang nggak ada yang beli, tak sewain aja. Kan kalau disewain paling nggak kan bisa dicicil tuh biaya sewanya. Kalau dijual langsung, wah harus bayar segera tuh nilainya. Mau cash atau kredit kan berarti harus langsung keluar dananya. Ini nggak bisa dicicil lewat biaya sewa. Berarti produknya lesor itu gampang. Ya dengan gampang bisa dipicu penjualannya. Secara pajak ada keuntungannya. Ya, nanti saya liatin. Dan biasanya ya, residual value dari transaksi leasing lebih tinggi dibandingkan residual value atas aset karena dimiliki sendiri. Ya, biasanya kayak gitu. Nah, mulai masuk ke fokus utama leasing. Bisa jadi jurnalnya minggu depan, tapi fokus utama leasing ini harus diingat basic-basicnya ya. Buat lesi, terjadi transaksi memindahkan hak untuk mengendalikan, bukan memiliki. Karena bisa jadi saya sewa bangunan ya dari Leoni, tetap sertifikat punya Leoni. Saya hanya diberikan hak untuk silakan pakai bangunannya. Terserah Pak Agus dipakai kayak apa.
tapi bayar uang sewa. Ya, jadi pengendalian bangunan selama masa sewa ada di saya sebagai lesi. Tapi pemilik tetap Leoni secara legal karena sertifikatnya ada di Leoni. Jadi yang dipindahkan itu hak untuk mengendalikan. Bisa properti, tanah bangunan ya, plan ya, properti plan ini tanah bangunan, dan equipment, mesin, kendaraan dan semacamnya dalam jangka waktu tertentu. Pasti saya harus bayar juga dong ke lesor kan, imbal baliknya kan. Nah, ada yang bilang gini, apakah perlu kalau saya seumpama tadi ya nyewa bangunan dari Leoni, perlu nggak biaya sewa saya? Tadi katanya kan hak ya, yang saya dapat itu hak sebenarnya, ya bukan mesinnya, bukan asetnya, tapi hak untuk mengendalikan mesin tadi. Apakah perlu hak itu saya hitung sebagai aset? Kalau saya hitung sebagai aset, maka dia disebut sebagai leasing yang dikapitalisasi. Ingat loh, istilah kapitalisasi atau kapital atau modal ini berarti dia diakui jadi aset. Jadi kalau ada istilah kapitalisasi, itu berarti transaksi tadi keluar cash di kredit, debitnya aset. Tapi kalau bukan kapitalisasi, keluar cash di kredit, debitnya expense. Ya. Kan akuntansi lama-lama jadi mudah ya. Cash di kredit itu lawannya debitnya aset atau expense itu aja. Kalau yang kita debit aset namanya kapitalisasi. Nah, pertanyaannya tadi, kalau menyewa itu dijadikan aset atau enggak sih? Hak sewa aset tadi. Ada beberapa pandangan. Pandangan pertama adalah tidak kapitalisasi, berarti semua expense. Uang sewa yang saya bayar kepada Leoni tadi semua jadi expense. Ya. Ada pandangan kedua. Saya jadikan aset, berarti dikapitalisasi ya. Mirip kayak kalau saya beli barang pakai kredit. Makanya tadi ya ada pembelian barang secara kredit, ada leasing. Saya kapitalisasi, tapi caranya mirip kayak saya beli barang secara kredit. Ada lagi ini yang ketiga. Semuanya dikapitalisasi. Nggak pakai metode pembelian barang. Pokoknya semua dikapitalisasi. Uang yang saya bayar kepada lesor. Ada lagi yang ngomong, oh kapitalisasinya hanya atas penaltinya aja. Ini semua pandangan terkait leasing. Nah, mana yang diikuti oleh IFRS atau IAS? Ya, ini lihat. Ingat-ingat ya. Ini rule of thumb-nya, aturan umumnya. Lesi, apa katanya? Harus, ya semua sewa menyewa, kalau Anda jadi lesi, harus mencatat jadi aset, atau dengan kata lain harus dikapitalisasi. Kecuali kalau Anda menyewa dengan masa sewa kurang dari 1 tahun. Sudah pasti jadi apa uang sewa Anda? Halo, kalau Anda sewa aset kurang dari 1 tahun masa sewanya, sudah pasti uang sewa di kredit itu cash, debitnya apa? Rent, expense. Ya, kalau Anda sewa, kalau yang kedua ini berarti nggak lihat masa sewa, lihat apa istilahnya, uang sewa ya, 5.000 kali 15.000 lah, ya berapa? 75 juta ya, mungkin semacam itulah kalau dirupiahkan ya. Kalau menyewanya di bawah 75 juta, udah jadikan expense aja. Tapi kalau di atas itu harus dikapitalisasi, berarti jadi aset. Apa nama asetnya nanti dulu, tapi kalau dia jadi expense namanya rent expense. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Jadi apa tadi syaratnya? Setiap ada transaksi sewa oleh lesi, maka transaksi itu harus dikapitalisasi, harus dicatat sebagai aset. Kecuali, nah kalau kecuali berarti jadi expense. Ini hak yang didapat oleh lesi untuk mengendalikan aset. Jadi kalau saya sewa mesin dari Christian, ya mesin milik Christian secara legal ya, lalu saya dikasih hak oleh Christian pakai mesin, maka hak itu
harus diakui sebagai aset. Haknya ya. Bukan mesinnya, tapi haknya. Makanya dikapitalisasi tadi. Semua kewajiban saya kepada Christian, karena anggap, tadi kan katanya harus lebih dari 1 tahun, anggap aja saya sewanya 5 tahun. Semua janji saya kepada Christian bahwa saya akan sewa 5 tahun, ini dihitung secara akumulatif. Ya, itu jadi aset, ya. Di sisi lain di kreditnya, itu jadi liability. Janji adalah hutang katanya kan ya. Berarti kalau saya janji mau sewa 5 tahun walaupun saya belum bayar uangnya kan bisa di present value. Ya. Ketemunya di sisi kredit liability. Jadi ada aset karena ada hak, ada liability karena memang saya harus bayar uang sewa. Nah, karena ada liability ya dan sifatnya mirip kayak tadi defined benefit obligation untuk jangka panjang di masa depan, maka tingkat suku bunga, discount rate kalau kita kalikan liability itu muncul namanya interest expense. Berarti expense pertama yang muncul dari transaksi leasing adalah interest expense. Ya logika berpikirnya, seandainya si lessor jual itu, dia dapat duit, dia tanam di bank, dia kan bisa dapat return. Tapi karena dia sewakan ke kita, itu pun dicicil, kan berarti kita harus bayar sesuatu ke dia. Nah sesuatu ke dia itu namanya interest expense. Expense kedua buat lesi, ini dari sisi lesi ya Mas ya, itu adalah depresiasi dari aset. Hak tadi kan jadi aset ya, itu didepresiasi. Ya, jadi ini kan, ini nama haknya. Right of use asset, bukan asetnya, tapi haknya, itu yang jadi aset. Nama asetnya adalah hak apa? Makanya kalau bangunan ada hak guna bangunan gitu ya. Hak guna dari aset itu disebut sebagai right of use asset. Itu nama akunnya, nama asetnya. Nah, right of use asset ini harus didepresiasi selama masa sewa atau mungkin selama masa manfaat. Jadi apa dia di debit? Dia depreciation expense. Jadi expense-nya dua nih. Interest expense itu terjadi atas liability, depreciation expense itu terjadi dari right of use asset. Ya. So far masih on the track? Nah, semua leasing yang dikapitalisasi itulah yang kemudian disebut sebagai capital lease. Capital, CAPITAL, atau finance lease. Jadi capital lease, finance lease itu sama, atau bahasa Indonesianya sewa pembiayaan. Ya, sewa pembiayaan. Jadi finance lease atau capital lease itu akan berlaku efektif kalau kita beli aset, atau mungkin kalau kita hanya mengendalikan aset. Jadi tidak beli tapi mengendalikan. Ya, beli itu sudah ada finance lease, mengendalikan itu juga ada finance lease. Mulai masuk istilah-istilah ya. Lease term itu masa sewa. Ya, itu masa sewa. Kalau sudah 5 tahun mau saya perpanjang, bisa. Selama transaksi sewa tadi ada hak opsi untuk memperpanjang lease term. Ya. Untuk bisa dapat hak opsi, bayar. Bayar. Jadi nggak hanya ngomong, Meiti ini udah 5 tahun ya mesinmu tak pinjam. Ya. Mau tak perpanjang jadi 10 tahun, 5 tahun lagi. Ya kamu pernah beli hak opsinya nggak? Oh belum, beli dulu hak opsi. Nah, jadi nggak asal gitu aja memperpanjang, harus ada hak opsi. Oke, jadi istilahnya bargain renewal option atau hak opsi untuk memperpanjang masa sewa. Contohnya nih, Carrefour menyewakan aset ke Lenovo, Carrefour lessor berarti, ya 2 tahun. Oke, bisa dilanjutkan penyewaannya ya sebesar 10 per bulan untuk 2 tahun berikutnya. Berarti ada opsi perpanjangan kan? Berarti listemnya bukan hanya 2 tahun awal tapi 4 tahun. Ini penentuan lease term. Lease term sudah, lease payment. Ya dari namanya langsung diartikan ya pembayaran untuk uang sewa. Ya, pembayaran untuk uang sewa biasanya sifatnya tahunan. Berapa atau periodik ya? Periodik itu bisa 6 bulanan, tahunan atau bulanan. Kita pakai yang gampang aja lah. Ya.
tahunan. Lease term, annual lease term itu berarti tiap tahun saya harus bayar sejumlah uang. Nah, itu annual lease term. Ya, sifatnya tetap, ya. Uh, Pokoknya ada cara menentukannya lah. Bisa kita hitung sendiri, bisa diketahui di soal. Kalau awal-awal kita diketahui di soal, tapi kita diminta juga bisa ngitung. Nah, ada yang namanya residual value. Saya yakin Anda paham lah ya, residual value itu berarti nilai aset kalau asetnya sudah berakhir masa manfaat. Karena ini kasusnya sewa, berarti residual value adalah nilai aset kalau masa sewa berakhir. Nilai aset kalau lease term selesai. Nah, residual value itu dibagi jadi dua. Ada guaranteed, ada non-guaranteed. Ya. Guaranteed artinya kan terjamin ya, atau dijamin. Guaranteed itu artinya gini, maksudnya gini. Saya sewa aset dari Grace. Ya. Grace Alicia punya mesin, saya sewa. Oke, terus kami sepakat ya sewa menyewanya 5 tahun. Nah, kami hitung, oh 5 tahun lagi kira-kira asetnya tadi anggap aja nilainya 1M. Kira-kira 5 tahun lagi nilai pasarnya, harga secondnya kalau sewanya selesai itu paling masih 300 juta lah. Ya, jadi sudah dipakai 5 tahun lagi itu masih ada 300 juta kalau mau dijual. Ya, kalau saya bilang gini ke Grace, Grace tak jaga asetmu. Pokoknya kalau sampai turun dari 300 tak ganti selisihnya. Jadi umpama ya, kita sama-sama sepakat 300 juta, ternyata di akhir 5 tahun nilainya jadi 200 juta. Turun 100 juta ya, mungkin karena saya pakainya sembrono gitu. Udah, nanti saya bayar selisihnya. Itu namanya guaranteed. Tapi kalau istilahnya non guaranteed, berapapun nanti nilai residual value di pasar yang asli ya. 300 tadi kan hanya expected. Kalau ternyata nilainya jadi 400 kah atau turun jadi 200, sudah nggak ada kaitan dengan saya sebagai lesi. Nah, itu namanya non guaranteed. Ya. Loh, orang pasti milih yang non guaranteed ya, iya. Cuma harganya pasti beda dengan kalau guaranteed. Guaranteed itu kan ada faktor risiko kan bermain di sana. Berarti saya sebagai lesi harus bayar uang kalau di bawah harga pasar besok. Ya. Berarti harusnya saya dikasih harga murah dong sekarang karena saya sudah punya resiko di masa depan. Sebaliknya kalau saya nggak mau tanggung resiko di masa depan, saya harus bayar resikonya sekarang. Berarti saya bayar biaya sewa lebih tinggi. Ya bisnis lah. Kalau semua milih sesuatu yang enak, itu bukan pilihan. Itu bukan pilihan. Ya, itu sudah jadi kepastian dong, ya kan? Itu ya. Nah, saat leasing itu dimulai tadi ya, saya dengan Meiti sepakat atau dengan Alicia sepakat untuk sewa asetnya, mesinnya, harga yang tertera di opsi itu ada dua, ada opsi untuk memperpanjang masa sewa, ada opsi untuk beli aset. Kan aset itu belum milik saya kan. 5 tahun selesai. Boleh nggak saya beli kalau di akhir 5 tahun? Boleh, tapi harus beli opsi juga. Ada harganya. Nah, biasanya harga yang tertera di opsi itu biasanya lebih rendah, jauh lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan harga secondnya aset, ya, residual value-nya aset, kalau list term-nya selesai. Paham maksudnya ya? Jadi gini, saya sewa aset tadi 1M. Tadi kami berdua hitung, 5 tahun lagi nilainya di pasar 300. Ya, kalau tadi saya bilang nilainya turun, saya ganti selisihnya karena saya bertanggung jawab, itu guaranteed residual value. Tapi kalau kemudian ada pembicaraan gini, kayaknya ini nih, 5 tahun lagi asetmu saya butuh nih, bisa nggak saya beli nanti? Oh silakan, tapi bayar hak opsinya. Nah, saya beli hak opsi itu ada nilainya. Anggap aja saya bayar 100 juta kayak 200 juta, pokoknya saya beli hak opsi ada nilainya. Nah, dalam hak opsi itu tertera harga aset yang bisa saya pakai untuk saya beli nanti. Jadi sebenarnya pengorbanan saya dua, tiga dong ya. Bayar harga sewa, bayar hak opsi, beli aset pada harga yang tertera di opsi. Tapi yang ketiga ini bisa jadi nggak saya pakai, namanya aja opsi ya. Yang ketiga ini kan tergantung, kalau di pasar ternyata lebih murah, ngapain saya pakai opsi. Tapi kalau di pasar lebih mahal, saya mending pakai opsi. Ya, yang ketiga ini keluarnya karena saya beli aset. Yang kedua keluarnya karena saya beli opsi.
Satu keluarnya karena saya bayar sewa terus kan. Nah biasanya sih harga yang tertera di opsi itu jauh lebih rendah dari perkiraan harga aset di masa depan. Tadi kan kami perkirakan 300 juta harganya 5 tahun lagi. Nah di opsi itu bisa aja tertulis, walaupun ekstrim ya, contohnya ya, 30 juta. Wih, jauh beda ya, tinggal 10%. Berarti logikanya kalau saya beli opsi ya dari Meiti, itu kayaknya bakal saya pakai deh. Uang ekspektasinya hanya 10% loh yang saya bayar. Itulah makanya saudara-saudara, kalau ada sewa menyewa dengan hak opsi untuk membeli, bukan hak opsi untuk memperpanjang masa sewa ya, ada hak opsi untuk membeli, itu sudah pasti jadi aset. Ya, kenapa? Karena kemungkinan dibelinya di masa depan lebih tinggi. Karena sudah pasti jadi aset, yang mending dikapitalisasi kan. Makanya namanya capitalis. Begitu logika berpikirnya. Discount rate ya, discount rate ya persentase bentuknya. Ini berguna nanti kita untuk menghitung chapter 6 ya, present value. Ya, present value. Karena uang sewa anggap aja 5 tahun. Tadi ada lease, apa istilahnya ya? Uang yang kita bayar setiap tahun tadi, lease payment kan. Ini nilainya sama tiap tahun. Nah, masalahnya berapa present value-nya kan kita harus tarik ke nilai sekarang. Pakai apa berarti? Bukan single sum berarti kita pakainya annuity. Tapi I-nya berapa? Nah, I-nya itu discount rate. Ya, I-nya itu discount rate. Nah, kalau saya jadi lesi ingin menghitung present value, saya pakai discount rate-nya siapa? Yang di soal itu kalau ada dua discount rate, saya pakai discount rate siapa? Punya lesor atau punya lesi. Ya. Nah, ini syaratnya. Pada dasarnya lesi harus pakai discount rate-nya milik lesor. Namanya implicit interest rate. Jadi implicit interest rate itu adalah tingkat suku bunga atau diskon rate yang digunakan lesor. Selama selama diskon rate-nya lesor diketahui oleh lesi. Dan diskon rate-nya lesor itu lebih rendah dari punyanya lesi. Ya, diskon rate-nya lesi namanya incremental interest rate. Kalau diskon rate-nya lesor namanya implicit interest rate. Pada dasarnya lesi kalau ingin ngitung present value harus pakai implicit interest rate. Dengan syarat dua. Lesi tahu ya implicit interest rate-nya lesor dan implicit interest rate-nya lesor lebih kecil daripada incremental interest rate-nya lesi. Jadi kalau punya lesor 8% ya, punya lesi 10%, ya tinggal lihat aja di soal. Lesi tahu nggak punyanya lesor? Lesi tahu nggak implisit yang 8% tadi? Kalau Lesi nggak tahu ya berarti Lesi tetap pakai punya dia walaupun lebih tinggi. Atau sebaliknya, Lesi tahu punya lesor, tapi ternyata punya lesor 12%. Ya jangan pakai dong, pakainya punya Lesi. Jadi syaratnya dua ya, lebih rendah dan Lesi tahu. Lesi tahu itu dari mana Pak ya? Kalau di praktek ya, Lesi dapat info. Kalau di soal, diketahui di situ ditulis, apakah Lesi tahu atau tidak tahu. Tapi saya yang baca soal tahu Pak ya, kamu bukan Lesi, kamu disuruh ngitung gitu ya. Di situ akan ditulis. Kalau sampai di soal nggak ditulis itu asumsinya Lesi tahu. Ingat ya, kalau di soal tidak ditulis apakah Lesi tahu punya lesor atau tidak, itu asumsinya Lesi tahu. Makanya disebut implicit interest rate. Kecuali di soal nanti ditulis Lesi tidak tahu. Kalau Lesi tidak tahu sudah pasti pakai milik Lesi. Kalau Lesi tahu, lihat dulu mana yang lebih tinggi. Ya, kalau lebih tinggi punya Lesi, pakai punya lesor. Kalau lebih tinggi punya lesor, ya pakai punya Lesi. Jadi cari yang lebih rendah. Tapi Lesi harus tahu punya lesor. Jelas ya? Nah, untuk nanti mengimplementasikan ilustrasi satu ini, nggak apa-apa deh, ya. Kita bahasnya minggu depan ya.